Singkong ini dia umbinya itu paling banyak berada di pangkal gitu. Jadi dia berawal dari areal bekas potongan yang di bawah ini. Jadi kalau nanti bibitnya kecil, otomatis umbinya pun akan sedikit. Kalaupun bisa tumbuh dan memiliki umbi, nanti panennya lebih lama karena dia masih berfokus terhadap pembesaran batang. Cara menanam singkong agar umbinya itu bisa sebesar-besar betis orang dewasa ya. Memiliki umbi yang lebih lebat dibanding dengan umumnya orang menanam, memiliki hasil panen yang lebih melimpah, itu sebetulnya nggak sulit-sulit banget ya. Kita hanya membutuhkan kecermatan sedikit. Untuk mencapai keberhasilan, yang pertama adalah media tanam ataupun lahan tanam singkong. Karena itu sangat menentukan pertumbuhan dari umbinya. Lalu yang kedua adalah cara memilih bibit unggul yang benar. Jadi nggak boleh asal-asalan ya, memilih bibit singkong. Yang ketiga adalah cara menanam ataupun penyiapan bibit yang benar. Dan yang keempat, konsisten dalam sebuah perawatannya. Sehingga nanti singkong akan betul-betul tidak mengalami adanya sebuah hambatan. Baiklah, langsung kita mulai. Untuk media tanam, saya rasa pemirsa lebih paham daripada saya ya. Kalau saya, yang penting tekstur tanah itu memiliki tingkat kegemburan ya, tidak keras, dapat menyimpan kadar air lebih lama sehingga nanti tidak mudah terjadi adanya sebuah pemadatan. Sehingga yang dapat menyebabkan singkong-singkong yang kita tanam itu nanti akan mengalami hambatan gitu. Kita bisa menggunakan pupuk-pupuk kandang ya, karena pupuk kandang ini mampu menampung air lebih lama jika dibanding dengan tanah yang normal atau menggunakan bekas bakaran sampah rumah tangga. Itu untuk media tanam. Lalu bagaimana cara memilih bibit singkong yang baik dan benar? Perhatikan ya, sama-sama bibit dengan berukuran yang sama. Jadi mulai sekarang tinggalkan cara menggunakan bibit singkong yang berukuran kecil karena nanti umbinya dia akan sedikit. Karena kita harus tahu dulu, singkong ini dia umbinya itu paling banyak berada di pangkal gitu. Jadi dia berawal dari areal bekas potongan yang di bawah ini. Jadi kalau nanti bibitnya kecil, otomatis umbinya pun akan sedikit. Kalaupun bisa tumbuh dan memiliki umbi, nanti panennya lebih lama karena dia masih berfokus terhadap pembesaran batang gitu ya. Nah, seperti apa bibit unggul yang benar? Nah, seperti ini sama-sama ya. Lihat, ini bekas pelepahnya rapat dan ini tidak rapat. Jadi bibit yang tidak rapat ini tidaklah bibit unggul, tidak masuk di dalam sebuah pembibitan. Jadi harus kita singkirkan. Lihat risetnya, lihat ya. Jadi munculnya singkong-singkong ini berawal dari bekas pelepah ini. Nah, jadi kita tancapkan munculnya semua akar itu berawal dari sini. Nah, itulah alasannya kenapa kita harus mencari bekas pelepah yang rapat. Lalu kemudian setelah itu kita penyiapan. Penyiapan bagaimana caranya kita memotong bibit singkong. Nah, mulai saat ini tinggalkan budaya memotong bibit singkong dengan menggunakan golok, pisau, menggunakan arit, sabit, ataupun benda-benda tajam yang lain. Mulai saat ini gunakanlah dengan menggunakan gergaji yang tajam. Ya, perhatikan. Karena nanti ini udah saya potong ya. Ini habis saya pakai untuk motong ini ya. Karena nanti munculnya akar itu berawal dari sini. Jadi mulai saat ini carilah bibit singkong yang berukuran besar. Nah, ini saya gunakan babon singkong. Kenapa saya namai babon singkong? Karena memiliki ukuran yang super jumbo. Lihat. Nah, seperti ini ya. Ini hasilnya menanam dengan teknik babon singkong. Nah, bibit seperti ini hanya ada beberapa, tidak selalu ada ya di kebun kita. Jadi paling satu batang itu hanya ada bisa mungkin kita menanam itu 3 atau 4 ya, satu batang ya. Itu pun kalau yang singkong sudah memang sudah dari awal bibitnya itu jumbo ya.
Kalau di usia muda sudah dipanen, mencari bibit yang demikian itu sangatlah sulit. Jadi paling tidak ini berusia ya 7 hingga 9 bulan baru bisa memiliki bonggol ataupun batang yang sebesar ini. Nah, setelah itu berapa panjang bibit singkong yang kita jadikan untuk pembibitan? Nah, kita tidak menggunakan media sentimeter. Lagi-lagi saya ulas ya. Tapi kita justru dengan memperhatikan dari segala kebutuhannya, karena semua dari, lihat, tunas ya, tunas ini pun berawal dari bekas pelepah, tunas dari bekas pelepah, akar pun dari bekas pelepah. Nah, jadi kita dengan memperhatikan bekas pelepahnya ini, jadi 1, 2, 3, 4 yang kita pendam, dan 1, 2, 3, 4 yang kita munculkan di permukaan tanah. 50%, 50% itulah rumusan cara menanam singkong yang baik supaya umbinya itu lebat. Dan yang keempat adalah teknik perawatan yang konsisten. Jadi kenapa saya bilang teknik, ada menggunakan teknik. Jadi ketika ada gulma-gulma, itu jangan dicangkul ya, karena nanti kalau mengenai akar ini nanti bisa umbinya ini bisa membusuk ya, seperti ini ya. Ini panen kemarin, ini nggak busuk sih, cuma ya agak menguning lah gitu ya. Ini baru saya panen kemarin, ini masih putih di dalamnya ya. Jadi biar lebih amannya untuk membersihkan rumput ataupun gulma yang ada di sekitarnya, jika memungkinkan lebih baik dicabut demi keamanan. Kalau memang tidak bisa, ya sebaiknya hati-hati, yang penting jangan sampai melukai dari singkong-singkong ataupun akar dari singkong. Nah, kemudian kalaupun ada sampah-sampah biasanya dari plastik-plastik itu kan bisa menghambat ya, apalagi dia itu sampai kependem gitu, itu lebih baik disingkirkan. Sampah-sampah kayu itu kan bisa menghambat dari pertumbuhan singkong. Nah, saya rasa dari semuanya sudah saya paparkan semuanya tanpa ada yang masih tersisa, dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam sukses petani singkong.